Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Baik pendengar dimanapun berada, informasi dan opini publik untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 077127100 bersama saya Syahruddin dalam pagi hari ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rudin, Rasino di Kijang. Baik Pak, silakan Pak. Apa kabar Syahruddin, sehat? Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Saya akan menanggapi berita update kasus positif COVID-19 di Provinsi Kepri sampai dengan 14 Juli 2020 bertambah 5 kasus, khususnya di Batam ya, merupakan zona oranye. Walaupun Tanjung Pinang dan Bintan merupakan zona kuning, yang berarti juga masih harus waspada. Kita juga ikut merasakan keprihatinan kita kepada saudara kita secara nasional bertambah terus, secara nasional bertambah 1.591 kasus sehingga menjadi 78.572 kasus. Sampai-sampai stasiun TV di Surabaya ditutup selama 15 hari karena ada 2 orang yang karyawannya terpapar COVID-19, diantaranya 1 meninggal dan Kepala Bapeda Jawa Timur. Penyebaran COVID-19 ini sebenarnya berkaitan erat dengan budaya dan perilaku kita yang tidak disiplin terhadap anjuran pemerintah terhadap protokol kesehatan. Atau bisa jadi perkembangan COVID-19 ini yang katanya penyebarannya lewat udara yang dapat bertahan sampai 8 jam itu, kalau menurut Lembaga Biologi Molekuler dan WHO, dan kalau menjadi fakta yang benar, maka COVID-19 ini bisa menempel di barang-barang, makanan, dan seluruh tubuh kita. Lalu pertanyaannya adalah pemakaian APD seperti apa yang harus kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang penambahan juga kasus COVID-19 di Kepulauan Riau dan juga Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak? Syahruddin. Iya Pak, Pak Batu ya? Pak Batu dulu. Pak Batu, silakan Pak Batu. Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan Pak. Kita kemarin ada interaktif dengan anggota DPR di kita kemarin ya. Pak Rudi dan juga dokter dan juga awak media. Pertanyaannya kemarin itu, apakah perlu rapid test massal? Ya. Saya rasa perlu. Karena tes itu adalah untuk seleksi awal istilahnya bagi masyarakat di sekitar tempat pelaksanaan tes tersebut. Ya. Sehingga dengan demikian bisa ditemukan mana yang kena, mana yang tidak untuk sementara. Dan untuk selanjutnya dirujuk ke instansi atau dinas kesehatan yang lain yang lebih tinggi untuk menemukan positif atau tidaknya seseorang. Namun pertanyaan kita, Bung Farudi, Pak, apakah masyarakat itu siap? Karena kejadiannya begini, pada saat ada pemeriksaan di Pasar Baru pagi oleh petugas kesehatan, sebagian mereka lari. Sudah. Tidak mau. Alasan macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, pada rumah ibadah yang sudah positif terpapar seseorang, yang mau dites pada saat itu hanya pengurus. Jemaah yang lain beralasan macam-macam. Iya. Berarti kesiapan dulu Pak ya. Pertanyaannya. Sadarkah, maukah masyarakat dites secara massal? Tapi kita mintalah saudara-saudaraku, seandainya ada rapid test secara massal, datangilah. Saya juga akan datang, pasti insya Allah. Oleh karena itu, ayo, jangan kita lalai sebelum kita terkulai. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Batu di Batu 10, siapkah masyarakat untuk rapid test massal di Provinsi Kepri? Terima kasih untuk opininya Pak. Untuk pendengar yang lain silakan di 07712700 pagi hari ini. Informasi dan opini publik Anda untuk edisi Rabu 15 Juli 2020. Anda juga bisa saksikan di Facebook kita Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk pagi hari ini menyampaikan informasi dan opini publik Anda. Nah, tadi juga pendengar kami sampaikan informasi berkaitan tentang sebanyak 4 petugas pemutakhiran data pemilih PPDP Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau reaktif hasil tes COVID-19 secara massal yang digelar oleh KPU setempat ya. Ini bagaimana tanggapan Anda? Selamat pagi. Halo. Halo, Assalamualaikum Bang Sarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi Nasrun, Jalan Kota Piring. Pak Nasrun, silakan Pak Nasrun. Ya, saya menanggapi COVID-19 ini. Saya setuju dengan Pak Batu tadi. Rapid test secara massal. Seandainya anggaran dari pemerintah itu ada. Ya. Tapi bagaimana nggak ada, tapi perlu juga ya Bang Sarudin ya. Ini berapa ratus sekali itu perlu juga itu. Emang biayanya besar, tapi ya mau tidak mau, suka tidak suka untuk mendetektif kita yang nggak jadi harus kita lakukan ya Bang Sarudin ya. Oke. Yang penting kita ya optimis saja lah. Mari kita sebagai manusia yang berpancasila, ya nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa kita sesuai dengan kepercayaan masing-masing kita maksimalkan ya Bang Sarudin ya. Islam Kristen berdoa dan berusaha ya. Betul. Berdoa kalau supaya kita diangkat usaha kita, berbuat kita protokol kesehatan kita harus jaga juga ya Bang Sarudin ya. Bagaimana kalau Bapak untuk rapid test massal ini tanggapannya bagaimana? Kalau saya setuju Bang Sarudin, setuju tuh setuju tuh. Nah, berapa harus sangat bagus sekali itu. Kita secara pribadi dan saya sebagai setuju tuh untuk mendetektif ya. Untuk mengetahui kan namanya usaha ya Bang Sarudin ya. Tapi memang anggarannya itu ada, tapi bagaimanapun ya kita harus tahu, dengan itu kita tahu ya. Daerah ini kena ini gini gitu kan, bukan kita menakut-nakuti ya Bang Sarudin ya. Betul. Antisipasi kan, antisipasi itu penting ya, melebar. pencegahan. Itulah Bang Sarudin ya. Yuk, berdoa semoga kita masing-masing kita bisa proaktif, berdoa dan usaha, nilai kepercayaan kita tetap kita maksimalkan. Siap. Kita optimis, kita tuh ada di jabatan yang Maha Kuasa, tetap optimis untuk keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap optimis untuk sehat gitu ya. Bagaimana tanggapannya? Silakan. Yang berikutnya. Halo, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Dari Pak Kasim. Pak Kasim di mana? Jalan Bali. Jalan Bali. Silakan, Pak. Ya, menanggapi rapid test ini, kemarin juga kita kan sudah konsultasi dengan dokter siapa, Pak Cecep ya. Iya, ada Pak Asep juga, Pak. Ya, kita kan nanyakan kalau rapid test ternyata dia negatif, jadi berapa hari bisa bertahan? Kan tidak ada penyelidikan. Tidak ada ketentuan bahwa rapid test hari ini tidak ada, besoknya mungkin datang. Iya. Sebab masalah ini ya tentu mengambang kan. Jadi kalau rapid test yang ini pendapat saya kan, mengambang begitu semua di rapid test, ya membuang dana aja kan, dana besar itu. Ya, saya rasa itu aja pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian masyarakat juga agak takut gitu ya, seperti Pak Batu bilang tadi, lari petugas kesehatan datang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bang Sarudin. Selamat pagi Bang Uco. Untuk Dragon nih. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kopi dulu. Saya meneruskan sama dengan Bapak tadi ya. Ya. Cuman saya kemarin dengar dari Dr. Asep sendiri ya, Dokter Asep Kepala Guntur. Tabib ya, Rumah Sakit Provinsi. Itu rapid testnya suratnya itu 150.000 Bang Sarudin ya. Ya. Cuma katanya ada dari gubernur kita anu sedikit untuk anak pelajar yang mau kuliah keluar itu tidak bayar. Apakah betul ini ya? Karena itu dia. anak kita ini kan mau keluar nih. Iya. Habis bulan ini kan mau berangkat. Mudah-mudahan ya Dr. Asep dengar lah nih ya. Jadi ini mungkin di tabib ada ya. Mudah-mudahan apa yang saya dengar semalam yang beliau sendiri mengatakan ada dari Bapak kita gubernur menganu sedikit kepada yang anak-anak yang kuliah keluar gitu.
Tak bayar ya? Gratis, tidak bayar. Oke, Tapi Masya kalau Allah. biasanya suratnya 150.000. Oke, baik. Mudah-mudahan Dr. Asyid dengar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pihak terkait juga bisa menanggapi nih, seperti yang Pak Dragon bilang tadi ya, yang untuk mahasiswa keluar itu gratis. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, dengan Mesra Desa Kuala Sempang, Pak. Dengan siapa? Mesra. Bu Mesra di Kuala Sempang ya? Ya, saya mau memberikan suatu saran atau permohonan lah ya kepada Kabupaten Bintan. Sekarang sudah belajar daring. Anak saya ada 3 SMA, SMP, SD. Semuanya membutuhkan handphone, internet. Kami orang susah. Jadi listrik nggak ada. Bagaimana kami mau membuat anak kami ini menjadi anak yang pinter gitu. Sementara layanan negara tidak ada. Jadi kami tolong Kabupaten Bintan, lihat kami Kampung Beringin, kami sangat membutuhkan listrik. Anak-anak saya sangat membutuhkan. Dari ranking 1 langsung 10 kenaikan kelas. Di mana hati saya sebagai orang tua? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Mesra di Kuala Sempang. Ini berkaitan dengan listrik juga ya di daerahnya. Silakan untuk pihak terkait untuk menanggapi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, dengan siapa Kak? Dengan Sari Kamalia di Kampung Baru. Kak Sari di Kampung Baru. Silakan Kak. Ya, menanggapi Ibu tadi mengenai anaknya yang sekolah ya. Saya mau membahas masalah dana BOS. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dana BOS itu kan diprioritaskan untuk percepatan perkembangan dunia pendidikan. Untuk tanggung jawab pemerintah menanggung biaya dan membebaskan rakyat dari beban keuangan menempuh studi minimal tingkat dasar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ingin saya tanyakan, banyak sekali terjadi penyelewengan. Padahal pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 505,8 triliun pada APBN 2020 ini. Setara dengan 20% loh dari total belanja negara yang mencapai 2.528,8 triliun pada tahun ini. Dari 54,31 triliun itu dialokasikan untuk dana bantuan operasional sekolah yang mana langsung ditransfer ke rekening kepala sekolah. Sementara banyak para orang tua yang komplain untuk penggunaan kuota internet di saat pembelajaran secara virtual dan daring ini. Mohon pemerintah lebih intens lagi untuk mengawasi dana BOS ini, Bung. Kasihan para orang tua kita ya kan? Iya. Seperti yang terjadi pada Kabupaten Kepulauan Anambas tuh, 21 miliar dipertanyakan kemana perginya. Jadi mohonlah kita sebagai masyarakat juga prihatin. Kita ingin meningkatkan kecerdasan anak-anak kita, namun dana BOS itu dialokasikannya nggak tepat sasaran. Padahal Menteri Pendidikan sudah mengatakan bahwasanya untuk pengadaan kuota internet itu boleh diambil dari dana BOS. Jadi tolong kepada para kepala sekolah untuk lebih bijaksana lagi mengalokasikan dana BOS karena instruksi udah dari pusat. Iya, betul. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peruntukan dana BOS-nya harus tepat gitu. Terima kasih untuk Kak Sari di Kampung Baru. Di yang Ibu Mesra tadi, mudah-mudahan ada tanggapan ya dari pihak terkait ya berkaitan dengan listrik juga, dengan ya untuk teknologi juga sekarang karena sekolah daring gitu. Kalau misalnya tidak ada perangkat pendukungnya bagaimana gitu ya. Yang berikutnya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Abdul Kadir, kilometer 6. Pak Abdul Kadir. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Saya juga miris ya mendengar Ibu Mesra tadi yang dari Kuala Sempang ya. Kalau saya mendengar di acara opini publik nih, Ibu ini menyampaikan bukan hanya 1 kali atau 2 kali. Iya, betul. Sebenarnya banyak kali. Namun saya juga mendengar tidak ada tanggapan ya. Mungkin saya nggak ada di tempat, mungkin ada yang nanggap. Tapi sementara saya belum ada tanggapan gimana masalahnya, apa sebabnya kan gitu. Kalau memang tidak bisa dilayani, hendaknya dari pihak-pihak terkait untuk dapat menjawab melalui acara opini publik ini biar didengar kan begitu. Jadi kalau memang untuk ke sana mungkin jauh kan, tapi bantulah jawab melalui acara opini publik nih biar kita nih tahu, Ibu itu juga tahu, mungkin warga di Kampung Beringin itu juga tahu kan apa sebabnya kan gitu.
mungkin untuk kedepannya bisa diantisipasi ataupun dicarikan jalan keluarnya begitu, Bung Asnan ya. Terus berkaitan dengan masalah rapid test ini, Bung Asnan ya. Sekarang jadi 150.000 ditentukan dari Kementerian Kesehatan. Ada yang 150.000 pre untuk mahasiswa dan anak sekolah. Jadi kalau memang pre ini dana dari mana diambilkan yang gitu? Sementara kalau menurut saya ini kan wabah ini kan negara yang menanggulangi, mungkin diperingatkan lagi yang 75.000 itu. Karena kemarin saya juga pernah melakukan rapid test. Ada yang 400.000, ada 415 dan ada yang 375. Di labor. Tapi saya kena waktu itu 375.000. Kebetulan 375.000 ya? Ya. Itu bulan berapa, Pak? Bulan yang lalu lah, bulan Juni ya. Oke, siap. Karena pada waktu itu kan belum ada keputusan. Belum surat edaran belum keluar. Ada 400, ada 375. Jadi kebetulan waktu itu saya ingin melakukan perjalanan ke Anambas. Jadi kita wajib memenuhi syarat protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Itu memang tidak menjadi masalah. Yang jadi pertanyaan kita, kalau memang rapid test massal ini itu ditanggung oleh pemerintah, katanya kita free karena mengantisipasi takut ada penyebaran. Jadi apabila kalau bayar, jadi siapa yang mau berjalan boleh dia bayar sendiri kan gitu, dengan biaya sendiri karena dia akan melakukan perjalanan. Itu boleh dilakukan pembayaran sendiri. Tapi kalau memang untuk massal, hendaknya kita free kan gitu, gratis. Jadi semoga masalah ini tidak simpang siur di tengah-tengah masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga harus jelas bagaimana sosialisasi ke masyarakat ya tentang biaya rapid test juga. Semalam juga sudah ada dialognya gitu ya bersama DPRD dan juga rumah sakit berkaitan dengan perlukah rapid test ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak RD. Pak RD, silakan, Pak. Iya, ini dengan Pak RD. Iya, baik. Begini, untuk rapid test ini kan informasinya untuk anak kuliah nggak dikenakan biaya. Cuma di sini perlu penegasan ya. Kadang-kadang informasi ini enak didengar tapi nggak enak nanti waktu realisasinya. Dulu juga beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar anak sekolah dibebaskan uang SPP-nya itu untuk pertama 3 bulan, kedua 2 bulan. Dan itu ending terakhirnya bahwa yang dibebaskan ini ternyata yang ini nggak dibebaskan gitu kan. Jadi jangan informasi itu sepotong disampaikan kepada masyarakat gitu. Kalau untuk rapid test ini dibebaskan untuk anak sekolah, apakah ini merata semua atas nama anak sekolah, anak-anak yang mau kuliah? Jangan nanti begitu mau realisasinya yang dibebaskan hanya ini, yang ini enggak gitu. Jadi informasinya tuh yang disampaikan ke masyarakat bagus. Tapi untuk realisasinya kita kecewa jadi seperti itu. Dulu pernah terjadi seperti itu. Itu keluhan dari kita masyarakat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi informasi juga harus jelas, tidak sepotong-sepotong ya. Aturannya seperti apa, untuk yang gratis bagaimana. Baik. Yang berikutnya, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Martin Winten. Pak siapa? Martin. Pak Martin ya. Baik, silakan, Pak. Winten. Saya hanya menguatkan lagi ya penyampaian ya berupa aspirasi dari masyarakat RRI, dan ini kita semua publik masyarakat mendengar, hati-hati, ini memasuki tahun politik. Iya, betul. Itu sangat berarti bagi kami masyarakat untuk menilai. Ada keluhan-keluhan masyarakat yang tidak ditanggapi. Hati-hati, ini tahun politik. Kami memantau terus sebuah penilaian aspirasi yang tidak ditanggapi. Mohon bagi pihak-pihak terkait ditanggapi. Itu saja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Martin di Bintan ya. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Sarudin. Selamat pagi juga. Dengan siapa tuh? Dengan Sony Bang Sarudin. Pak Sony, sehat ya? Baik. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak Sony. Minum Pak. Hah? Dan minum. Kopi belum nggih?
Nanti saya kirim pakai online, Pak. Masya Allah, siap. Kopi apa nih? Kopi yang manis atau kopi pahit? Oh, kopi pahit, kalau manis semua. Oh iya, biar segar nanti kan. Iya. Siarannya, Pak. Betul. Baik, silakan, Pak. Iya, tadi saya mendengar dari ibu yang keluhan masalah anaknya yang tidak mampu itu kan. Di Bintan. Iya, di Bintan. Aku terputus ya. Mohon maaf Pak Sony, silakan untuk telepon kembali. Mau menanggapi, ada yang lain untuk pendengar yang lain yang ingin berbagi informasi dan opini juga. Karena opini pagi hari ini cukup menarik ya, beragam juga berkait dengan rapid test ya, berkaitan tentang listrik juga ya, untuk biaya sekolah juga ya. Selamat pagi. Oke, terputus lagi, kita coba lagi. Oke, masih tunggu kebersamaan Anda pendengar. Masih tersisa 10 menit lagi kebersamaan kita di informasi dan opini publik. Dan dapat kami informasikan juga pendengar di edisi pagi hari ini nanti dialog interaktif dinamika. Ini temanya kita akan mengangkat harmonisasi penyesuaian peraturan perundang-undangan dan sosialisasinya di masa tatanan kehidupan baru. Nantikan ya jam 8. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa Bu? Dari Bu Erna di kilometer 5 bawah. Bu Erna di kilometer 5, silakan Bu. Terima kasih. Ada Bapak narasumbernya ya? Belum. Ini masih opini. Yang saya tanyakan seperti ini. Kebanyakan masyarakat kita ini takut untuk di rapid test. Nah, itu dia. Dalam pemeriksaan itu apa saja yang diperiksa? Apakah alatnya steril atau tidak gitu? Misalnya alat itu sudah dipergunakan untuk seseorang yang pada waktu itu punya gejala COVID-19. Jadi nanti kalau diperiksakan ke kita, apakah kita juga terkena seperti itu? Ya, jadi yang saya tanyakan, baik. apa saja langkah-langkahnya nanti ya? Pemeriksaan yang dilakukan, kemudian alatnya steril enggak? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti pihak terkait juga bisa memberikan tanggapan penjelasan untuk masyarakat yang barangkali masih ada bingung ya. Ada mungkin rasa takut untuk melakukan rapid test kalau misalnya rapid test massal akan ada di Kepulauan Riau. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Pak Busmar. Pak Busmar. Oke. Apa kabar Ardian? Sarudin, Pak. Sarudin, apa kabar? Sehat alhamdulillah, belum pakai telur ya. Silakan Pak Busmar. Ini semalam jawaban saya kurang puas lah. Dengan jawaban dari siapa? Rapid cek tuh. Oh, rapid test nih ya? Iya. Saya bukan menanyakan ini petugas, saya menanyakan pasien. Soalnya apa? Petugas itu kan memakai APD lengkap. Pakaian lengkap. Saya menanyakan dia mengecek pasien berapa banyak dia meriksa pasien, apakah tidak menular kepada kalau ada ini kuman, apa tidak menular ke pasien? Itu yang saya tanya, bukan saya nanya petugas. Soalnya apa? Sarung tangan yang dipakai dia itu 1:1000. Apakah tidak menular ke pasien? Itu aja yang saya tanya. Bukan saya nanya, ini petugas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus ada penjelasan yang lebih rinci ya, supaya masyarakat tidak khawatir kalau misalnya nanti rapid test massal terjadi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dipo. Pak Dipo. Baik, silakan Pak Dipo. Ya, ini saya kemarin itu kan ada semacam pertanyaan yang diajukan itu, apakah perlu kita rapid massal? Iya, betul. Gitu ya. Sebenarnya rapid massal itu sangat perlu. Kemudian kemampuan daerah untuk membiayai, jangan rakyat disuruh ini kan kepentingan negara soal penyakit ini sudah darurat negara kan. Ya negara membiayai. Kalau negara membiayai, insya Allah saya kira masyarakat tidak keberatan. Pergi aja ke supermarket, orang yang pergi ke supermarket itu dites, itu tanggung negara, jangan ditanggung oleh rakyat. Kemudian ada juga masalah biaya rapid test yang harus disosialisasikan menurut saya.
kepada petugas, kepada perusahaan atau pengusaha tempat-tempat cek itu. Jadi bukan rakyat pun tidak perlu. Rakyat dibilang sejuta pun kalau dia perlu dia ngurus. Tapi petugas itu diberitahu bahwa ini rapid test, peraturan pemerintah terakhir ini adalah 150. Ya udah, jangan sampai begitu lebih. Ada lembaga atau badan yang langani, yang langsung mengambil alih itu tempatnya, orangnya mungkin ditahan atau apa. Kalau tanpa ini negara ini kacau balau menurut saya tuh. Kedua, ada informasi katanya untuk anak kuliah yang mau pulang ke tempat lain. Itu bagus, sangat bagus. Itu juga akan ditanggung negara atau tanggung daerah. Selama itu ditanggung daerah, insya Allah tidak ada inilah, aman lah daerah kita ini. Jadi masyarakat siap lah gitu ya Pak ya? Masyarakat siap ya? Kan disuruh biaya sendiri. Orang cari makan 10.000 aja susah kok. Sibuk dengan 100. Terakhir kalau nggak salah teman saya itu, dia datang dari Pekanbaru, kena rapid test di sana. Dia kemari karena melihat orang tuanya sakit. Pas sampai di sini 2 hari, hari ketiganya orang tuanya meninggal. Ya kan dia nggak bisa pulang hari ketiga. Sampai selesai acara hari ketiga, 3 harinya baru dia mau pulang. Bayar lagi. Ini kan sebenarnya malah kalau menurut saya itu ini jadi malah ladang untuk orang cari untung gitu. Janganlah beban atau wabah pada rakyat, wabah negara gini. Ini kan wabah untuk negara sebenarnya. Rakyat yang menderita, negara tanggung jawab. Itu dibebankan pula kepada rakyat. Ya, mudah-mudahan itu kedua. Kedua tadi saya kasihan betul kata Bapak tadi. Ibu tuh udah daftar tentang listrik rumah dia belum dapat nyala-nyala. Mungkin ibu ini juga dia ngasih informasi berapa banyak rumah yang ada di situ, berapa yang harus jelas juga ya. Berapa jaraknya dari jalan, berapa dari tiang yang ada. Kemudian kalau memang ramai dah tidak perhatian bupati, ya masalah insya-Allahnya tahun depan bupati dipilih itu jangan dipilih lagi bupatinya, selesai. Karena memang tidak mengusahakan. Karena kalau udah kepentingan rakyat tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, tidak diperhatikan oleh pejabat, ya pejabatnya nggak usah dipilih. Jadi enggak pas dikasih uang 300.000, 500.000, berbondong-bondong memilih orang. Sesudah dipilih ya benar. Yang dipilih benar karena dia sudah membayar. Mudah-mudahan masyarakat kita sadar bahwa kita jangan mudah tergiur dengan dikasih uang lah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dipo. Ini penelpon kita terakhir di acara informasi dan opini publik untuk edisi pagi hari ini.